Selamat siang Ibu Christine dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan kelima SIA AKB. Hmm. Berikutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Alvinani Gajohan dengan NRP 245103. Nama saya Natania Rosali Sumandi dengan NRP 2451006. Nama saya William Wijaya dengan NRP 2451017. Nama saya Kenneth Mario Hamadijaya dengan NRP 2451020. Saya Zeno dengan NRP 2451030. Saya Elizabeth Gavrila dengan NRP 2451048. Saya Frank Christina Delina dengan NRP 2451050. Dan sebelum masuk ke pembahasan jawaban, terdapat pendahuluan yakni dalam kasus kali ini, lingkungan kontrol atau control environment adalah fondasi yang digunakan di semua komponen pengendalian internal lainnya yang mempengaruhi bagaimana suatu organisasi menetapkan strategi, menyusun aktivitas bisnis, serta mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko yang akan mereka hadapi. Terkait pertanyaan pertama, ataupun terkait masalah pertama yaitu komite audit diisi pengendali perusahaan, bendahara, wakil presiden keuangan, dan direktur anggaran. Yang jadi permasalahan di sini adalah pengawasan menjadi bersifat mengawasi diri sendiri. Jadi ketika komite audit diisi controller, treasurer, VP, keuangan, dan direktur anggaran, independensi hilang. Jadi fungsi cek seimbangnya terhadap laporan, auditor internal maupun eksternal, dan keputusan akuntansi jadi tumpul. Nah, solusinya itu dengan bentuk komite audit dari komisaris atau anggota Dewan Independen dengan charter yang jelas. Audit internal melapor fungsional ke komite audit, bukan ke manajemen. Dan rapat triwulan tanpa manajemen untuk membahas risiko serta temuan secara objektif. Lalu, permasalahan yang kedua yaitu bendahara dalam perusahaan tersebut merupakan mantan ajudan Ernie Eggers yang dihukum karena penipuan beberapa tahun lalu. Yang menjadi permasalahan, kedekatan treasurer dengan pihak yang pernah terlibat kecurangan menimbulkan keraguan pada integritas fungsi keuangan dan memicu budaya permisif terhadap fraud. Lalu untuk solusinya adalah melakukan background check dan rotasi peran yang sensitif. Yang kedua, perkuat kode etik dan kebijakan konflik kepentingan. Lalu mewajibkan disclosure hubungan pribadi serta pasang kontrol kompensasi tugas atau dual control pada transaksi yang biasa bernilai besar. Yang ketiga, auditor harus patuh terhadap manajemen. Masalahnya, ancaman mengganti auditor untuk memaksa perubahan kebijakan akuntansi menunjukkan tone at the top yang mengejar angka jangka pendek, bukan kualitas laporan. Solusinya, semua perubahan kebijakan harus berbasis standar atau PSAK atau IFRS dan bukti. Interaksi dengan auditor dibingkai dalam protokol governance bila terjadi perbedaan, eskalasi ke komite audit independen, bukan negosiasi koersif serta integritas dan kontrol internal lebih penting daripada hasil jangka pendek. Yang keempat, Wakil Presiden Keuangan mengelola staf yang terdiri dari 5 auditor internal. Masalahnya, ketika garis pelaporan berada di manajemen yang diaudit, objektivitas audit internal berkurang dan temuan kritis bisa teredam. Solusinya, ubah pelaporan secara fungsional ke komite audit dan administratif ke CEO. Tetapkan internal audit charter, rencana audit berbasis risiko, serta hak akses penuh terhadap data. Selanjutnya, semua otoritas manajemen tampaknya berada di 3 bersaudara yang menjabat sebagai Chief Executive Officer, Presiden, dan Wakil Presiden Keuangan.
Masalahnya, dominasi satu keluarga menciptakan resiko manajemen override dan keputusan strategis tanpa counterweight tata kelola. Solusinya, perkuat dewan dengan anggota independen. Tetapkan batas kewenangan atau authority matrix dan mekanisme persetujuan ganda untuk keputusan material. Selanjutnya, kinerja manajer divisi dan departemen dievaluasi secara subjektif. Masalahnya, tanpa KPI formal, penilaian cenderung bias, mendorong perilaku mengejar angka, dan mengabaikan kepatuhan pada kontrol. Solusinya, susun KPI terukur yang menyelaraskan target bisnis dengan kualitas, kepatuhan, dan manajemen risiko. Hubungkan dengan insentif, coaching, monitoring atau umpan balik berkala, dan konsekuensi yang konsisten. Lalu selanjutnya, pendapatan selama kuartal saat ini telah mendatar dan mungkin menurun. Masalahnya, ekspektasi pasar internal yang berlebih menimbulkan dorongan earnings management ketika pertumbuhan melandai. Untuk solusinya, normalisasi ekspektasi melalui komunikasi risiko yang realistis, pengawasan ketat atas akun berbasis estimasi, dan kaji kembali skema bonus agar tidak hanya bertumpu pada EPS. Nah, untuk selanjutnya, dokumen kebijakan sudah lengkap, tetapi kenapa pelanggaran dan kebingungan tetap terjadi di lapangan? Masalahnya, manual hanya hidup di rak, tidak ada sosialisasi terstruktur, uji pemahaman, atau pengawasan penerapan. Akibatnya, setiap unit menafsirkan sendiri-sendiri, jadi kebijakan jadi simbolik, bukan pedoman kerja. Solusinya, lakukan refresh kebijakan, pelatihan berkala, uji pemahaman, dan program assurance atau walkthrough atau spot check agar dokumen benar-benar hidup di proses harian. Kemudian, kontrol yang terlihat kuat pada desain tetapi tetap gagal mencegah kesalahan atau kecurangan. Nah, masalahnya adalah efektivitas kontrol jatuh saat eksekusi, yang dimana saat owner mengontrol itu tidak jelas dan tidak ada metrik kepatuhan, dan pengujian terhadap periodik tersebut minim. Kemudian adanya budaya asal jalan, yang dimana membuat pengecualian itu menjadi kebiasaan. Kemudian solusinya yaitu kaitkan kontrol kunci ke dashboard kepatuhan, kemudian tetapkan owner per kontrol dan lakukan testing berkala dengan pelaporan langsung ke komite audit. Kemudian yang berikutnya, bagaimana staf bisa patuh arahan keamanan berbeda-beda antar manajer. Nah, masalahnya banyak perintah dan istilah tidak seragam kepatuhan tambal sulam, yang dimana resiko insiden tersebut naik. Ini problem komunikasi informasi dan kurangnya tata kelola kebijakan TI. Baik, untuk solusinya sendiri adalah dengan melakukan sentralisasi otorisasi kebijakan atau governance CI, di mana standarkan SOP dan istilah. Siapkan kanal tanya resmi atau service desk. Review lintas fungsi sebelum rilis kebijakan. Ini menyelaraskan information dan communication dengan control activity. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, di poin K, di mana mengapa investasinya tidak terasa walau dana cukup. Nah, masalah di sini tuh tanpa penilaian risiko dan prioritas, dana menyebar tipis ke output atau alat, bukan outcome atau penurunan risiko. Lalu untuk solusinya sendiri, kita bisa membuat risk-based roadmap dengan KPI atau KRI. Dalam kurung tuh ada waktu page, kepatuhan MVA, tingkat temuan selesai. Nah, evaluasi biaya dan manfaatnya itu
dan expect loss untuk tiap kontrol, laporkan progres ke komite terkait. Di mana tahapan risk assessment dilanjutkan ke kontrol, lalu dilanjutkan ke cost atau benefit, atau expect loss. Nah, lalu eh, apa risikonya memaksa tenggat yang tak realistis untuk proyek keamanan kritikal? Nah, masalahnya tuh terdapat pada tim terdorong bypass control di mana konfigurasi seadanya uji minim, sehingga menciptakan celah baru meski proyek selesai di atas kertas. Nah, solusinya adalah rebaseline sesuai kapasitas, state gate, lakukan penetra penetration or load test sebelum go live, pasang kontrol kompensasi sementara. Ini sejalan dengan project development atau acquisition control dan change management control. Yang kasus terakhir, mengapa tenaga kerja baru sering melakukan kesalahan pada 90 hari pertama mereka bekerja? Masalahnya adalah pada tanpa peta proses, lalu siapa melakukan apa, dan jalur eskalasi yang belum belum ditemukan, dan pengetahuan kontrol hanya turun-menurun, sehingga kepatuhan itu bergantung pada tebakan. Nah, solusinya adalah yang pertama itu penyusunan paket onboarding control seperti peta proses, kontrol kunci, dan melakukan checklist 30 sampai 90 hari pertama. Lalu dibimbing oleh mentor serta ada pelatihan. Yang kedua itu bagian HR atau human resource itu melakukan hiring, training, lalu melakukan evaluasi. Dan yang terakhir itu adanya akuntabilitas yang dimana itu menerapkan budaya integritas dan kompetensi. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.